435, Rahasia. Saat pedang Wang Chang jatuh, aura yang sangat kuat meletus darinya. Aura ini langsung menyelimuti seluruh aula, dan ekspresi banyak prajurit muda sedikit berubah. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini seni bela diri yang telah dipraktikkan Wang Chang? Ini benar-benar kuat. Semua orang terkejut. Dalam hal kekuatan, pedang Wang Chang telah melampaui kekuatan seorang pejuang di tingkat tengah dari dapat dimiliki oleh alam Dao sejati, cukup sebanding dengan tahap akhir dari alam Dao sejati. Dengan pedang ini, dia benar-benar bisa menekan Chen Dong yang berada di tahap tengah alam Dao sejati. Langkah ini disebut tebasan pelangi yang mengejutkan. Saya telah melatihnya selama beberapa tahun, dan saya baru saja menguasainya baru-baru ini. Ini adalah pukulan terkuat saya, Chen Dong, kalahkan. Suara Wang Chang jatuh, dan pedang di tangannya juga muncul di mata Chen Dong. Kepala Dong. Jika pisau ini benar-benar mengenai kepala Chen Dong Hui akan jatuh ke tanah dan dia akan mati di tempat. Namun, tepat ketika gerakan Wang Chang hendak mendarat, Chen Dong mendengus dingin, dan palu berat di tangannya tiba-tiba terangkat ke atas, berdiri secara horizontal di depannya, tepat pada waktunya untuk memblokir serangan pedang berat Wang Chang. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghentikannya. Melihat situasi ini, Wang Chang tertawa keras dan penuh percaya diri. Tidak perlu khawatir karena Chen Dong bereaksi dan melawan dengan palu yang berat. Tampaknya di bawah pedangnya, Chen Dong pasti akan dikalahkan. Namun kenyataannya, inilah masalahnya. Semua orang di aula tidak optimis terhadap Chen Dong. Gerakan Wang Chang terlalu kuat. Kecuali jika orang jenius seperti Zhang Qishui dan Jiang Yue muncul, mereka ingin memblokir gerakan Wang Chang. Tebasan pelangi yang mengejutkan adalah hampir tidak mungkin. Sepertinya Chen Dong akan kalah. Oh, ini baru saja dimulai, dan orang-orang dari wilayah spiritual utara telah menekan kita dari wilayah angin dan guntur. Banyak jenius dari wilayah angin dan guntur menghela nafas pelan. Di permukaan, klub apresiasi harta karun ini adalah tentang mengapresiasi harta karun dan berkomunikasi satu sama lain, namun secara diam-diam mereka juga saling bersaing. Para jenius dari 3 domain pun berharap salah satu bisa menekan 2 lainnya. Oleh karena itu, semua orang sangat mementingkan pertarungan antara Chen Dong dan Wang Chang, namun kini tampaknya Chen Dong bukanlah lawan Wang Chang. Zhang Qishui dan Jiang Yue juga menggelengkan kepala sedikit dan mendesah pelan. Berbeda dengan Zhang Qishui, Jiang Yue dan lainnya, ketika Lin Chen melihat Chen Dong mengangkat palu, ekspresi terkejut muncul di matanya, makna misterius. Apakah ini arti yang paling penting? Arti misteriusnya adalah ada banyak jenis bentuk-bentuk seni bela diri tingkat lanjut, seperti rahasia kecepatan, rahasia kelambatan, rahasia kehancuran, rahasia waktu, dan rahasia ruang. Ini semua adalah cabang dari rahasia. Alasan mengapa yang kuat di alam Baoyuan dapat menstabilkan para pejuang di alam Dao sejati adalah karena yang kuat di alam Baoyuan dapat merasakan dan memahami misteri langit dan bumi. Prajurit di alam Dao sejati tidak dapat melakukan ini. Mereka yang dapat memahami misteri dan misteri di alam Dao sejati adalah para jenius di antara para jenius, mereka unik dan sangat langka. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi mereka yang kuat di alam Baoyuan, sangat sulit bagi mereka untuk memahami misterinya. Lin Chen, apa yang kamu katakan? Jiang Yue berkata dengan tatapan bingung. Suara Lin Chen sangat rendah sekarang. Selain itu, perhatian mereka semua tertuju pada Chen Dong dan Wang Chang, jadi mereka tidak peduli dengan suara Lin Chen. Kata-katanya. Dia mendengarnya dengan sangat jelas. Dia hanya samar-samar mendengar kata, makna tertinggi. Lin Chen tersenyum ringan dan berkata, Wang Chang atau Chen Dong, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang? Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Bagaimana mungkin? Wang Chang benar-benar berada di atas angin, dan Chen Dong menjelaskan bahwa dia akan kalah. Jiang Yue berkata dengan terkejut. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Tebasan pelangi mengejutkan Wang Chang sangat kuat, dan bahkan bisa menekan prajurit yang berada di tahap akhir alam Dao sejati. Tetapi Anda harus tahu bahwa misteri misterius adalah yang paling serangan yang kuat di dunia, dan itu tidak sama dengan dibandingkan dengan misteri-misteri, seni bela diri tidak sebanding sama sekali. Namun sayangnya, Chen Dong tidak memahami banyak dari misteri yang paling penting, hanya sebagian saja. Oleh karena itu, dalam pertarungan antara Chen Dong dan Wang Chang, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, sekarang sudah pasti ini agak terlalu dini. Baru saja, ketika Chen Dong mengangkat palu berat di tangannya, Lin Chen merasakan secercah rahasia yang berat dilepaskan, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Jika Lin Chen tidak menguasai pedang waktu, dia akan mengendalikan waktu, ruang memiliki pendapatnya sendiri, saya khawatir dia tidak dapat melihat makna mendalam dari Chen Dong.
Sebenarnya makna mendalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat begitu saja oleh para pendekar. Misalnya, makna tak terlihat dari lelaki tua berambut putih itu, jika itu orang lain, tidak terlihat. Jika serangan rahasia itu mengenai Anda mungkin sudah mati. Sebelum Anda memahami apa yang terjadi. Rahasia-rahasia Chen Dong termasuk dalam tipe ini. Bahkan jika Anda melihat lebih dekat, sulit untuk menemukannya. Mungkinkah apakah Shen Dong masih memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan? Jiang Yue bingung. Lin Chen dapat melihat makna mendalam Chen Dong karena dia menguasai pedang waktu. Waktu seringkali hidup berdampingan dengan ruang, jadi Lin Chen juga memiliki wawasannya sendiri tentang ruang. Hanya dengan cara ini kita dapat melihat makna mendalam Chen Dong. Tapi Jiang Yue tidak bisa melakukannya. Dia tidak begitu jelas tentang ruang dan waktu, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat makna mendalam Chen Dong. Kata-kata Jiang Yue baru saja keluar, sebelum Lin Chen dapat berbicara, suara Xiaohu Chuan tiba-tiba terdengar, rahasia pentingnya. Apa? Rahasia pentingnya? Bagaimana bisa? Apakah dia sudah memahami misterinya? Xia Hachuan sendiri memahami makna mendalam dari ruang, dan pemahamannya tentang ruang lebih dalam dari Lin Chen. Oleh karena itu, dia juga melihat sekilas makna mendalam Chen Dong. Kilatan kejutan melintas di mata Xia Hachuan, dan dia jelas tidak melakukannya. Harapkan saja. Chen Dong benar-benar memahami arti mendalam dari berat. Jiang Yue tampak sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Lin Chen dan berkata, Lin Chen, tadi, kamu mengatakan bahwa Chen Dong memahami arti mendalam dari berat. Lin Chen tersenyum dan mengangguk sedikit. Lalu menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Mata Jiang Yue agak aneh. Tidak ada orang lain yang bisa melihat makna mendalam Chen Dong, tapi Lin Chen bisa melihatnya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Lin Chen memiliki tingkat kultivasi akhir dari alam Dao sejati, penglihatan ini terlalu mengejutkan. Sedikit lagi, mungkinkah Lin Chen juga menguasai rahasianya? Jika tidak, bagaimana dia bisa melihat rahasia Chen Dong secara sekilas? Ya, siapa di antara keduanya yang akan menang? Menurut saya, Chen Dongying lebih yakin. Dia telah menguasai makna yang mendalam. Makna yang mendalam adalah bentuk seni bela diri tingkat lanjut, yang dapat menstabilkan seni bela diri. Kedua murid keluarga Jiang di belakang Lin Chen juga berkata, dua dari mereka duduk di belakang Lin Chen, Zhang Qishui dan Jiang Yue, sehingga mereka dapat mendengar percakapan Lin Chen dan Jiang Yue dengan jelas. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan misteri memang kuat, tetapi kekuatan misteri Chen Dong yang mendalam maknanya pasti sudah dipahami belum lama ini, dan sangat sulit untuk memahami makna mendalamnya. Tidak banyak rahasia penting yang dipahami Dong. Meskipun dikatakan sebagai seni bela diri penekan yang mistis dan misterius, tebasan pelangi mengejutkan milik Wang Chang juga sangat kuat. Prajurit biasa di tahap akhir alam Dao sejati seharusnya tidak menandingi gerakannya ini. Mendengar ini, Jiang Yue mengangguk sambil berpikir. Tetapi ketika kedua anak dari keluarga Jiang mendengar ini, mereka tampak semakin bingung. Mereka bertanya kepada Wang Chang dan Chen Dong siapa yang akan menang, tetapi Lin Chen sepertinya tidak berpikir demikian. Mari kita bicara tentang siapa yang akan menang. Saudara Lin, di antara mereka berdua, siapa yang akan menang? Gadis Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lin Chen tersenyum dan berkata, Dasi. Bagaimana mungkin? Rahasia misterius dapat menstabilkan seni bela diri. Bahkan jika Chen Dong tidak menguasai banyak rahasia, dia tidak akan mampu mengalahkan Wang Chang. Kedua anak keluarga Jiang langsung berkata. Ceritanya panjang, namun nyatanya, kurang dari satu momen berlalu. Pada saat ini, palu berat Chen Dong bertabrakan dengan pisau berat Wang Chang, dan Wang Chang menggunakan kejutannya. Tebasan pelangi, pedang beratnya segera berubah menjadi pelangi yang mengejutkan. Itu sangat cepat dan menghantam palu berat itu dengan keras dan mantap. Namun, pedang Wang Chang sangat kuat, tetapi serangan palu berat Chen Dong juga kuat. Dengan mata telanjang, semua orang bisa terlihat jelas bahwa saat palu berat Chen Dong mengenai pedang berat Wang Chang, ruangnya sedikit terdistorsi. Kemudian, wajah Wang Chang berubah dan dia langsung menjadi gugup. Hong, urat di kedua tangan yang memegang pedang besar itu terbuka seketika, seolah-olah mereka ditekan oleh gravitasi yang tak tertandingi. Wang Chang merasa tidak nyaman, dan wajah Chen Dong juga pucat saat ini. Tebasan Jing Hong Wang Chang menghantam palu yang berat, meskipun Chen Dong menguasai rahasia yang mendalam, dia juga merasakan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan membombardirnya. Jika dia tidak menambahkan rahasia mendalam, yang mengimbangi sebagian besar kekuatan Jing Hong Slash milik Wang Chang, aku khawatir satu tusukan ini akan langsung membunuhnya. Wow.
Wow! Saat pedang berat dan palu berat bertemu, mereka berpisah dengan cepat. Kedua senjata itu terlempar ke belakang, dan Wang Chang serta Chen Dong juga mundur dengan keras. Keduanya mundur lebih dari 10 kaki pada saat yang sama, keduanya dari mereka meludah. Beberapa suap darah keluar, dan wajah mereka sepucat kertas putih. Melihat Wang Chang dan Chen Dong yang mundur dengan keras dan memuntahkan darah pada saat yang sama, semua orang di aula tertegun sejenak sebelumnya mereka bangun. Tentu saja, ini adalah rahasia penting. Chen Dong benar-benar kembali. Memahami rahasia pentingnya. Tajam. Chen Dong memahami rahasia berat badan, dan Wang Chang mampu menyamakan kedudukan dengan Chen Dong. Dalam pertarungan ini, keduanya berimbang. Semua orang di aula berbicara satu demi satu. Kedua murid keluarga Jiang saling memandang, dengan ekspresi keheranan terpancar di mata mereka. Lin Chen telah mengatakan semuanya dengan benar. Chen Dong telah menguasai rahasia penting, dan dia bahkan berjuang untuk dasi dengan Wang Chang. Lin Chen, kamu benar-benar hebat, tapi aku punya masalah. Karena Chen Dong memiliki rahasia besar, mengapa dia tidak bisa mengalahkan Wang Chang? Bahkan jika dia tidak menguasai banyak rahasia penting, hanya satu helai, dia tetap tidak akan terikat dengan Wang Chang. Gadis dari keluarga Jiang diyakinkan oleh Lin Chen saat ini, dan dia dengan rendah hati meminta nasihat. Lin Chen tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Pertama, tebasan pelangi mengejutkan Wang Chang sangat kuat, Anda harus bisa lihat ini. Kedua, gunakan itu. Menggunakan. Gadis dari keluarga Jiang bingung. Ketika Jiang Yue melihat saudara perempuannya meminta nasihat dengan rendah hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang disebut penerapan berarti penerapan makna yang mendalam. Ini seperti keterampilan bela diri, meskipun Anda telah menguasainya secara luas, sulit untuk menggunakannya dengan sempurna untuk mengerahkan 100% kekuatannya, atau bahkan 200% kekuatannya. Ini adalah aplikasi. Tapi Chen Dong jelas baru saja menguasai arti mendalam dari Zong, tidak hanya dia kurang memahaminya, tapi dia juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Yah, Jiang Yue benar. Penggunaan kekuatan sangatlah penting. Misalnya, barusan, Chen Dong bisa saja membagi makna mendalamnya menjadi dua bagian, satu bagian untuk melawan tebasan pelangi Wang Chang, dan satu bagian untuk menyerang. Lalu hasil pertarungannya akan berbeda. Lin Chen berkata, itu dia. Saya mengerti. Sayang sekali Chen Dong tidak tahu cara menggunakan rahasia Zong, kalau tidak, dia akan mampu mengalahkan Wang Chang. Keduanya mengangguk sambil berpikir. Bab 436, beri pelajaran pada Lin Chen. Bagi misteri menjadi dua bagian untuk diserang, ini aplikasinya. Hanya saja tidak banyak pejuang yang bisa melakukan ini, tetapi Lin Chen berbeda. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan dia memiliki kendali yang besar atas misteri. Selain itu, Lin Chen juga memiliki pengalamannya sendiri dalam menggunakan misteri, sehingga dia dapat memisahkan pedang waktu dan pedang kehancuran. Tentu saja, ada cara lain untuk menggunakan misteri, tidak hanya membagi poin ini. Titik. Di tengah aula, dada Wang Chang dan Chen Dong naik turun dengan cepat, keduanya terengah-engah. Rupanya, mereka lelah karena pukulan ini. Keduanya saling memandang, dan Wang Chang tersenyum pahit dan berkata, Chen Dong, saya tidak berharap Anda memahami makna yang mendalam. Saya kalah dalam pertempuran ini. Dari sudut pandang makna yang mendalam saja, penampilan Wang Chang tidak sesempurna penampilan Chen Dong. Setidaknya Chen Dong sudah memahami misteri-misterinya, sedangkan Wang Chang masih dalam proses penjelajahan, dan dia belum memiliki petunjuk sedikit pun tentang misteri-misteri tersebut. Chen Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya telah memahami rahasia Zong, saya belum bisa menggunakannya. Tebasan pelangi Anda juga sangat kuat. Dalam pertempuran ini, kita terikat. Chen Dong mengatakan yang sebenarnya. He Naihe menangkap Wang Chang, namun Wang Chang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dalam pertarungan ini mereka berimbang dan hanya bisa dianggap seri. Wang Chang menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip, terima kasih banyak. Setelah membaca makna mendalam Anda, saya juga memiliki wawasan. Chen Dong, lain kali saya melihat Anda, saya pasti akan mengalahkan Anda. Kegagalan tidaklah buruk, apa yang mengerikan adalah setelah gagal, dia jatuh. Seorang pejuang harus bergerak maju dengan berani dan tidak pernah mengaku kalah. Sekarang dia telah kalah dari Chen Dong dalam hal misteri, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan kalah dari Chen Dong di masa depan. Setelah pertarungan dengan Chen Dong, Wang Chang memperoleh pemahaman baru tentang rahasia mendalam Chen Dong. Dengan kualifikasi dan bakatnya, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menyadari rahasianya sendiri. Makna misterius. Oke, aku akan menunggumu.
Chen Dong mengangguk dengan berat. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan kembali ke posisinya. Dia membalikkan tangannya, mengambil pil, meminumnya, dan mulai menyembuhkan. Hal yang sama juga berlaku pada Wang Chang. Banyak prajurit di aula tidak bisa tidak terlihat iri ketika mereka melihat Wang Chang memahami misterinya. Rahasia misterius. Saya masih bingung tentang rahasia misterius. Saya tidak tahu kapan saya akan memahaminya. Tidak mudah untuk memahami rahasia misterius. Lihatlah Wang Chang. Dia memiliki pemahaman tentang rahasia misterius. Lalu itu karena dia menemukan peluang. Mungkin ketika kesempatan itu datang, kita juga bisa memahami misterinya. Yah, itu masuk akal. Xiao Chuan, Suge Hong dan yang lainnya harus berdiskusi satu sama lain nanti. Saya mendengar bahwa Xiao Chuan, Tuo Bacang sudah memahami semua misteri-misteri. Saat mereka berdiskusi, mari kita simak baik-baik. Mungkin ini adalah kesempatan bagi kita untuk memahami misteri-misteri. Saya hanya tidak tahu misteri apa yang mereka miliki dipahami. Ada banyak jenis misteri, bagi para pejuang, mereka tidak dapat memahami terlalu banyak misteri, dan yang terbaik adalah menguasainya. Lagi pula, sangat sulit untuk memahami misterinya. Akan lebih baik bagi seorang pejuang rata-rata untuk memahami satu jenis. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk memahami jenis yang kedua atau bahkan yang ketiga? Oleh karena itu pilihlah misteri misterius. Setiap orang akan memilih misteri yang paling cocok untuk mereka, dan kemudian mengambil jurusan yang satu ini. Misteri yang dikuasai Xiao Chuan adalah misteri luar angkasa. Lin Chen, dia ingin menukar fragmen luar angkasamu. Dia mungkin ingin menciptakan dunia rahasia luar angkasa. Ketika Jiang Yue mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa mau tidak mau memikirkan lamaran Xia Hachuan sebelumnya untuk berbicara dengan Lin Chen. Chen bertukar puing-puing luar angkasa. Rahasia luar angkasa. Lin Chen sedikit terkejut. Xiao Chuan juga menguasai rahasia luar angkasa. Namun dengan cara ini, dapat menjelaskan mengapa Tong Xiao Chuan sangat menginginkan fragmen luar angkasanya. Yah, menciptakan alam rahasia luar angkasa sangat membantu untuk meningkatkan kekuatanmu, dan kamu dapat lebih memahami misteri di alam rahasia luar angkasamu sendiri. Xiao Chuan mungkin ingin membuat alam rahasia luar angkasanya sendiri. Jiang Yue mengangguk. Sayang sekali pecahan luar angkasa masih berguna jika aku menyimpannya. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Xiao Chuan ingin menggunakan pecahan luar angkasa untuk membuat ruang rahasia. Dia punya ide ini. Terlebih lagi, beruang badai kecil juga membutuhkan untuk menggunakan fragmen luar angkasa. Dua poin ini, tidak peduli apa itu, Lin Chen tidak akan menukar puing-puing luar angkasa. Setelah pertarungan antara Wang Chang dan Chen Dong, tak lama kemudian ada orang lain yang berdiri untuk menantang orang lain. Namun, setelah pertarungan antara Wang Chang dan Chen Dong, pertarungan antara beberapa orang berikut ini tidak terlihat begitu sengit. Bagaimanapun, Chen Dong memahami rahasia dan misteri. Ini saja tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dalam beberapa kompetisi berikutnya, para jenius dari alam spiritual utara atau wilayah Tuan akan menantang para jenius dari wilayah Feng Lei. Perburuan harta karun ini akan diadakan di wilayah Feng Lei, dan tuan rumahnya juga dari wilayah Feng Lei. Tentu saja, wilayah spiritual utara dan wilayah Tuan. Para prajurit terutama bersaing dengan para jenius dari wilayah Feng Lei. Sumber daya pelatihan di wilayah Beiling dan wilayah Tairen sedikit lebih kuat dibandingkan dengan wilayah Feng Lei. Setelah kompetisi ini, sebagian besar dikalahkan oleh wilayah Feng Lei. Namun, ini hanya sebuah kompetisi, yang penting adalah berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, setelah diskusi ini, banyak orang jenius di wilayah Feng Lei yang memiliki wawasan dan buru-buru kembali ke tempat duduk mereka untuk mencerna kompetisi sebelumnya. Saat Lin Chen menonton kompetisi orang lain, dia mengobrol dengan Jiang Yue dan yang lainnya. Kedua anak dari keluarga Jiang juga akan menanyakan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Banyak orang di sekitar tampak terkejut ketika mereka melihat dua prajurit dari alam Dao sejati bertanya kepada Lin Chen, yang budidayanya berada di puncak alam Tiangang. Anda harus tahu bahwa para pejuang alam Dao sejati dapat menekan pejuang puncak alam Tiangang. Tingkat budidaya kedua belah pihak tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Namun, di bawah kesenjangan yang begitu besar, kedua anggota keluarga Jiang meminta nasihat Lin Chen. Saat ini, ada dua orang yang bersaing di lapangan. Salah satu dari dua orang ini adalah Ou Tianming, dan yang lainnya adalah Lei Xiwen dari alam Tairen. Keduanya berada pada tahap akhir alam Dao sejati. Kekuatan mereka adalah tak jauh berbeda, dan pertarungannya cukup sengit. Faktanya,
Dalam kompetisi di pertemuan apresiasi harta karun, satu sama lain memilih seseorang dengan kekuatan yang sama. Sebaliknya, jika Anda menantang seorang jenius yang kekuatannya terlalu jauh melebihi Anda, seperti menantang seorang jenius setingkat Xiahou Chuan atau Suge Hong, lalu Suge bahkan jika Hong dan yang lainnya setuju untuk bersaing, sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun, Suge Hong dan yang lainnya dapat mengalahkan mereka dalam beberapa gerakan, atau bahkan membunuh mereka secara instan. Ou Tianming ini sekarang adalah murid inti dari Sekte Si Jue, dan kekuatannya tidak buruk. Saya bertemu dengannya. Akan sulit untuk mengalahkannya bahkan untuk sementara waktu. Jiang Yue berkata dengan suara rendah. Saya pernah bertemu Lei Xiwen sebelumnya, dan kekuatannya mungkin hampir sama dengan Ou Tianming. Pertarungan ini mungkin harus menunggu beberapa saat. Zhang Qishui juga mengangguk. Dia pernah bertarung dengan Lei Xiwen sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Lei Xiwen. Kekuatan Lei Xiwen tidak jauh berbeda dengan Ou Tianming, dan pertarungan semacam ini di mana kekuatannya tidak jauh berbeda. Biasanya memakan waktu lama. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Tujuan dari pertukaran dan pertukaran pada pertemuan apresiasi harta karun adalah untuk saling meningkatkan kekuatan dan bertukar pengalaman. Tidak masalah jika pertukaran itu bertahan lebih lama, selama ada sesuatu yang diperoleh dalam pertempuran. Lin Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu melihat pertempuran antara Ou Tianming dan Lei Xiwen. Kalahkan. Tiba-tiba, Ou Tianming tiba-tiba menamparkan telapak tangan dan memukul Lei Xiwen. Saat ini, mereka berdua baru saja bertukar telapak tangan. Sebelum Lei Xiwen sempat bereaksi dari telapak tangan sebelumnya, Ou Tianming sudah menyerang lagi dan bereaksi. Kecepatannya mengejutkan Lei Xiwen. Ou Tianming memiliki pengalaman tempur yang kaya. Lin Chen menyipitkan matanya. Lei Xiwen dan Ou Tianming memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi pengalaman bertempur yang terakhir jelas jauh lebih besar daripada Lei Xiwen. Jika tidak, dia tidak akan bereaksi begitu cepat dalam pertempuran. Lei Xiwen diam mendengus dan meletakkan tangannya ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Ou Tianming yang tiba-tiba. Dengan kekuatan Lei Xiwen, bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Ou Tianming, dia tidak akan dikalahkan. Namun, saat telapak tangan Ou Tianming hendak mengenai ketika dia memukul Lei Xiwen, telapak tangannya tiba-tiba berbalik, tiba-tiba berubah arah, dan mengenai tubuh bagian bawah Lei Xiwen. Kamu. Perubahan mendadak ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lei Xiwen. Semua orang di aula juga terkejut. Gaya bertarung Ou Tianming aneh dan tidak dapat diprediksi. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Lei Xiwen itu adalah terlambat untuk melawan, dan dengan sekejap, telapak tangan Ou Tianming menamparkan kaki kiri Lei Xiwen. Tubuh bagian bawah seorang pejuang seperti dasar piramida. Jika tubuh bagian bawah tidak stabil, peluang akan hilang, dan musuh dapat merebut sepenuhnya itu. Mengambil kesempatan ini, dia membunuhnya dalam satu gerakan. Tentu saja, ini adalah perburuan harta karun, jadi Ou Tianming secara alami akan membunuh Lei Xiwen dengan serius. Kekuatan yang dia gunakan untuk memukul tubuh bagian bawah Lei Xiwen juga sangat pintar, sehingga bukan untuk melumpuhkan Lei Xiwen. Namun, kekalahan Lei Xiwen sudah diselesaikan. Setelah terkena telapak tangan Ou Tianming, Lei Xiwen menekuk kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Aku kalah. Lei Xiwen menstabilkan tubuhnya dan mengangguk ke arah Ou Tianming dengan ekspresi serius. Pertarungan ini tampak sederhana, namun nyatanya, Lei Xiwen juga memiliki banyak peluang untuk melakukan serangan balik, namun dia tidak menangkapnya dengan baik. Inilah kekurangannya. Sekarang kita telah menemukan kekurangan ini, kita harus menyelesaikannya. Ou Tianming mengangguk dan kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi Ou Tianming, wajah Duan Liang sedikit tidak yakin, dan dia menatap Lin dengan mata kesal. Chen tampak sangat kesal. Duan Liang. Melihat ini, Ou Tianming meminum sedikit. Mendengar ini, Duan Liang menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya. Awalnya, Duan Liang ingin menantang Lin Chen seperti orang lain, di depan semua orang. Dia ingin mengajari Lin Chen pelajaran, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Lin Chen telah melukainya secara serius dengan pukulan di kota Nanyang, Duan Liang tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Dia khawatir bahwa alih-alih bisa memberi pelajaran pada Lin Chen, dia malah akan melakukannya. Diberi pelajaran oleh Lin Chen. Pikiran Duan Liang tentu saja, Ou Tianming mengetahuinya. Faktanya, Ou Tianming juga ingin memberi pelajaran pada Lin Chen. Yang pertama adalah membuat Duan Liang menghela nafas lega. Yang kedua adalah tentang luar angkasa puing-puing.
Pada saat itu, Oh Tianming jelas bisa mendapatkan puing-puing luar angkasa, tetapi pada akhirnya dia adalah Lin Chen yang membelinya. Tetapi Duan Liang tahu bahwa Lin Chen memiliki hubungan yang baik dengan Zhuge Hong dan yang lainnya. Jika dia mengajari Lin Chen sebuah pelajaran, itu akan menjadi tamparan di wajah Zhuge Hong dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, mereka berempat, Sekte Sijue, mungkin akan diberi hadiah. Pertemuan Bao akan sulit. Sekarang bukan waktunya, bersabarlah. Oh Tianming menghela nafas dan berbisik. Duan Liang membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi sebelum kata-katanya keluar, dia melihat seorang pemuda di sebelah Xiahou Chuan, tiba-tiba berdiri, dan kemudian perlahan berjalan menuju Lin Chen. Mata Duan Liang tiba-tiba menyala. Akhirnya seseorang akan memberi pelajaran pada Lin Chen.